Sebenarnya ini adalah fitur lama dari Android Studio, tapi mungkin beberapa teman-teman gitu bias gitu akhirnya nggak tahu bahwa sebelumnya fitur to do tersebut sudah ada dan kadang kita sudah dibikinin dan tinggal cek gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bikin fragmen gitu, di situ biasanya terdapat komentar to do gitu. Itu adalah salah satu termasuk untuk menambahkan to do di Android Studio. Oke, saya mungkin ceritain dulu case-nya. Jadi mungkin beberapa teman-teman gitu kalau lagi belajar biasanya mungkin nggak belajar satu project gitu. Belajar mungkin 2 sampai 3 project dan kadang itu harus dikerjain bersamaan gitu kan ya. Dikerjain bersamaan maksudnya adalah misalkan semuanya deadline-nya adalah 1 minggu, maka kita bergantian ngerjain ngerjain pekerjaan tersebut. Terus mungkin ada beberapa waktu ketika satu project memakan waktu yang sampai berhari-hari hingga di hari keempat atau kelima gitu kita harus buka project B gitu yang kita juga lupa sampai mana dan apa yang pengen kita kerjain gitu. Mungkin ada banyak cara, bisa kita nginstal aplikasi to do list sendiri, bisa kita naruh progres kita di Trello atau kita tambahin langsung di GitHub repository, mungkin bisa juga. Tapi sebenarnya kalau teman-teman menggunakan Android Studio itu sudah ada fiturnya dan teman-teman bisa cek. Jadi di sini kebetulan saya lagi memperbarui salah satu kursus di LSD. Kita pakai case ini langsung karena kebetulan memang ini lagi dikerjain dan fitur ini ya lumayan membantu saya banget gitu ya. Saya lagi memperbarui salah satu kursus Android Studio untuk pemula, di mana di sini bahasa pemrogramannya menggunakan Java. Kemudian untuk database-nya yang sebelumnya dulu kursus ini menggunakan SQLite, sekarang di-upgrade menggunakan Room. Jadi masih dalam proses pengerjaan. Jadi kurang lebih kan tampilannya seperti ini. Ini progres saya sekarang. Jadi dia bisa nambahin data baru. Misalkan nambahin data baru. Tapi di sini tanggal belum ada. Jadi tanggal di sini belum bisa diklik. Seharusnya dia muncul sebuah date picker gitu ya. Terus ditambahkan, di sini sudah ketambah. Terus kalau misalkan kita centang tugas ini dianggap selesai gitu, kita tambahkan, dia otomatis nambah di bawah. Atau kita salah klik, dia pindah ke atas. Secara fungsional sebenarnya untuk read dia sudah, tapi mungkin bagian readnya kita kekurangan date picker. Nah habis itu kita mau switch, kita harus ngerjain ada tugas lain, misalkan ada tugas akhir, ada tugas kuliah gitu. Itu ini harus berhenti dulu gitu. Mungkin nanti saya buka lagi, tapi kadang kan lupa gitu. Kadang 3 hari berikutnya baru dibuka dan apa yang mau dikerjain, padahal kita cuma mau menambahkan show date picker di sini. Dan inilah fungsi daripada to do di Android Studio. Jadi mungkin kalau pengen cepet-cepet gitu, cepet-cepet tapi kita pengen ke record apa yang sedang kita kerjain. Nah, di sini saya ambil salah satu kasus. Di sini kan saya nambahin fragmen. Ketika nambahin fragmen di sini ada 2, detail fragmen sama update fragmen. Ini kayaknya belum diapa-apain isinya. Nah, saya buka. Nah, di sini ketika teman-teman bikin fragmen, ketika bikin blank fragmen di Android, di sini kan ketambahan to do, rename parameter argumen, scuse, name, state match. Jadi intinya itu sebuah instruksi yang bisa kita kerjakan, bisa kita hapus aja gitu. Biasanya kan kita langsung bersihin aja, kita langsung bikin parameter atau variabel sendiri gitu. Tapi intinya di sini to do ini dia sebenarnya masih jadi tugas buat kita dan kita gampang ngeceknya sebenarnya. Cara mengetahui to do di sini, teman-teman lihat di sini. Ada menu di bagian pojok kanan, kalau di layar ini pojok kanan kan ya. Pojok kanan bawah di sini ada to do, git, terminal, dia sebaris sama logchat di situ. Di situ ada to do. Teman-teman buka. Nah, di situ biasanya dia ketutup dulu, ketutup. Nah, terus kemudian di situ ada package fragment. Kita buka. Nah, di situ ada detail fragment sama update fragment. Kan dia masih sama-sama belum dikerjain untuk fragmentnya gitu. Jadi kita buka di sini misalkan to do parameter arguments. Kita buka, dia langsung ke lokasi to do. Di sini. Jadi misalkan kita ke update fragment. Nah, di sini dia ke to do tadi itu. Jadi di sini kan ya. To do. Terus ada juga values, di value string. Jadi kita bikin di values to do pun, maksudnya di luar activity gitu, dia juga ketambah gitu. Nah, di sini. Ketika kita bikin blank fragment baru, kan dia bikin kayak string untuk nampilin kalau di activity hello world, kalau fragment kan
munculnya lah hello blank fragment. Tapi di sini dia muncul to do di sini. Jadi dia juga masuk to do di sini gitu. Jadi sebenarnya to do ini sangat apa ya? Ya sudah sering terjadi, tapi mungkin beberapa teman-teman nggak sadar gitu. Misalkan ambil contoh kasus seperti barusan ya. To do. Di sini saya mau ngerjain next. Task saya adalah mau nambahin show date picker. Jadi sebenarnya sesimpel kita masuk projectnya, terus kemudian masuk ke activity, terus kemudian masuk home activity. Terus di sini kan dia dimunculin pakai layout. Pakai layout di sini apa ya? Create. Coba kita cek di bagian structure. Get task. Dia muncul di floating action button harusnya. Nah, di sini. Di floating action button dia nambahkan sebuah alert dialog kan, muncul alert dialognya. Terus kemudian di sini ada button dialog, button save. Jadi dia sudah kesimpan di sini sebenarnya. Nah, terus kemudian kita mau nambahin tanggal, tapi kita nggak bisa ngerjain sekarang gitu. Jadi di bagian atur tanggal, kalau kita buka di bagian dialog di XML-nya, nah dia muncul di sini. Dialog, terus kita buka teksnya. Di sini dia text date. Nah, jadi text date kita tambahkan dulu di sini. Di sini kan dialog binding, button save-nya sudah ada. Kemudian kita tambahkan di sini binding, dialog, terus text date, tambahkan set on click listener. Nah, kemudian kan kita nggak bisa ngerjain sekarang nih. Jadi kita tambahkan aja di sini to do show date picker. Nah, jadi ketika kita nanti ketika project ini ditutup, terus teman-teman buka lagi, teman-teman masuk ke to do. Nah, otomatis ketika di sini dibuka di bawah, nah di sini ada ketambahan tadi cuman fragment, sekarang muncul activity. Teman-teman buka. Nah, di sini ada di home activity. Nah, kalau di expand di bawah itu langsung muncul to do show date picker. Nah, jadi di sini nanti akan kita kerjakan untuk memunculkan sebuah date picker milih tanggal. Jadi misalkan teman-teman mau ninggalin sebuah halaman, sebuah kelas, sebuah helper, bahkan sebuah kayak XML, kayak di bagian resource Android Studio, itu teman-teman ya udah tambahin to do sesimpel ini aja. Terus kemudian ditutup projectnya. Jadi ketika teman-teman buka projectnya, teman-teman tahu apa yang urgent dan apa pekerjaan kemarin yang baru ditinggalkan. Mungkin itu aja video tips kali ini. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.